Hai, boleh dong kenalin nama kamu? Hai, kenalin gue Bintang, gue dari Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Bandung. Hai, kenalin nama gue Auli, gue dari Sastra Jerman UI dan gue sekarang lagi di ITB. Halo, nama aku Ele, aku dari Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Oke, kenalin gue Ryan Fakar dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Anak UI ya? Menurut aku anak UI itu kayak Pintar tentunya. kuliahnya tuh kayak banyak mainnya juga gitu. Komunikasinya tuh lebih bagus gitu loh. Acara-acara fakultasnya tuh kayak seru-seru, rame gitu loh. Borjuis. Outfitnya bagus-bagus. Oh, paling banyak selebnya sih gitu kan. Pernah mention gak gue Bapak Rojak gitu, dekat Ayu Ting Ting. Yang langsung dalam benak gue adalah anaknya pintar-pintar. Ambis banget. Emang top one, emang beneran top one ya. Orang tuh bakal belajar mati-matian buat dapetin jurusan dipengen. Bermain berkainnya itu lebih oke banget. Mungkin suka nongkrong ya. Bagaimana mereka berpikiran untuk outfitnya itu, gue mengakui itu lebih keren pada FIB. ITB tuh selalu pakai jaket himanya, ya nggak sih? 107,9 FM, 8IH Radio ITB. Your entertainment and music station. 107,9 RTC UFM Radio Mahasiswa Universitas Indonesia. And welcome to Kumal. Yes, dan ini adalah Kumal ya, teman-teman Kampus Mania dan Gen Muda nih. Jadi di sini adalah acara kolaborasi antara RTC UI sama 8IH Radio, namanya Kumal. Coba apa sih Kumal itu? Kita kasih tahu dulu kali ya. Ku. Jakun. Mal. Jama. Benar. Jadi ini adalah kolaborasi antara ITB dan juga UI ya. Ya, Tuh. dalam radionya ya. Dalam radionya Benar, ya. Tapi itu namanya nama Jas Almetnya ya. Jakun tuh yang kuning-kuning ini. Kuning. Jamal ini yang ijo-ijo ini. Oke, dan hari ini kita bakal ngebahas tentang Stereotipe dari ITB dan juga UI. Nah, menurut gue personally ya, gue gak tahu kenapa, tapi menurut gue anak UI dan anak ITB itu paling banyak stereotipenya. Kayak Oh iya, coba Kak? sebutin satu stereotipe anak kampus lain gitu. Kayak kita tuh agak bingung. Tapi ya mungkin jadi interesting untuk dibicarakan gitu ya, karena emang banyak sih kata-kata orang gitu tentang ITB dan UI. Benar banget. Nah, BTW tadi kan udah ditanya ya satu-satu tentang stereotipe ITB dan UI ya. Benar. Gue tadi jawabnya banyak sih, cuman mungkin dua dulu ya. Yang pertama cakep-cakep, Cakep-cakep. yang setuju kedua borjuis. sih. Tadi gue juga jawab kaya. Kaya kan? Iya kan? Emang. Kayaknya kaya deh. Enggak kaya doang, kaya dan spend the money gitu. Iya, Ya kan? setuju, Kayak setuju. Oke. money-nya lancar. Kalau dari anak UI yang pertama dulu deh, cakep-cakep. Nah, Kira-kira bener coba gak bener nih? gak sih? Gimana ya? Kalau misalnya udah masalah cakep, itu kan jatuhnya udah preferensi orang-orang kan. Tapi kalau menurut gue emang ya cakep-cakep. Tapi ada yang pasti kalau misalnya ketemu orang yang cakep dan ada yang cakep lagi, pasti kan yang cakep A ini Jadi biasa bakal aja. kalah, Jadi biasa aja. Jadi kalau menurut gue kayak semuanya sama rata cakep-cakep karena setiap orang kan punya kecakapannya sendiri. Widih, benar sih. Gue pribadi sih liat cewek itu cakep-cakep, tapi itu cakepnya beda-beda gitu loh. Ada yang cakep karena mungkin senyumannya cakep, atau matanya cakep, bibirnya cakep. Tapi after all emang di UI itu bener cakep-cakep emang. Bener sih, langsung pindah UI apa ya? Waduh, menarik ya? Menarik. Waduh. Kayak jangan langsung dulu. misalnya dibilang semuanya ada karena Benar, kalau semuanya di ada. UI itu di fakultas gue itu ada dari orang-orang yang dari Papua, dari NTT, NTB itu pada datang. Jadi gue semakin ngeliat dong taruh kecakapan orang tuh jadi makin Mungkin beragam. UI karena lebih rame dan jurusan juga lebih banyak pilihan gitu. Jadi minat Hidden gemnya orang-orang banyak. hidden gemnya banyak. Iya. Itu tadi cewek semua nih yang dibicarain ya. Kalau cowok mungkin ini Ele siapa tahu Waduh, butuh. siapa tahu ada prospek. Waduh, Nah, gitu. jangan dong ya. Jangan. Langsung kirim ke Ella. jangan. Kalau cewek cowok ya gue ngeliat ya udahlah kayak ya udah cakep ya udah kayak ya udah selesai gitu aja. Itu sih. Cowok UI tuh outfitnya tuh rapih gitu loh, kayak kuliah. Kalau anak-anak ITB tuh mungkin karena Terlalu banyak ngelaprak, begadang mungkin ya. terlalu stres gitu. Jadi Oke. kayak datang ke kampus tuh Ya udah, yang penting masih ya udah hidup yang gitu penting ya. masih hidup Oh. gitu kayaknya. Iya, iya. Atau mungkin karena IPS-nya juga banyak, kayak anak-anak Oh, benar. hukum misalnya, Iya, iya. ya kan, akuntansi gitu. Jadi Biasanya kayak anak-anak sosial emang sense of fashionnya tuh lebih wah gitu kan. Kayak mungkin mereka ya. lebih Setuju gue ya. Iya kan? Karena gue kan di UI tuh suka ini ya,
jelajah kantin. Jadi kayak Hunting ya lu? enggak cuma jelajah kantin doang. Oh, jelajah kantin. Hunting makanan. Hunting makanan. Hunting makanan sama hunting apa nih? Beda ya. Jadi kita Beda fokus lagi. kantin makanannya aja. Oh, oke. Jadi tuh gue udah ke kantin, pakai semua hampir udah gue jelajahin dan itu emang yang gue betul orang-orang ya, karena beda banget. Kayak di teknik itu biasanya ada kayak template, tapi juga nggak semuanya ya, ada juga yang pakainya beda. Cuman kalau menurut gue fashion untuk cowok yang menurut yang nggak gitu-gitu aja gitu ya, itu ada di fakultas-fakultas yang sosial benar. Entah di FH, entah di psikologi atau di FEB. Berarti mereka tuh lebih embrace untuk pakai pakaian yang Unik gitu ya. unik. Jadi kalau misalnya di FC kan gue liat jarang gitu yang pakai kalung mutiara, pakai apa. Kalau misalnya di FMIPA itu ada yang pakai kalung mutiara, terus nanti kemana lagi ada yang pakai sweater atau apa, pakai yang tren-tren banget. Jadi emang fashionnya itu tergantung fakultas menurut gue. Nggak cuman kemeja kotak-kotak doang gitu ya. Kotak-kotak flanel itu ya? Iya. Tau gak, di ITB ini gue pernah ketemu cowok 5 berjejer flanel semua. Semua. Gue sampai kayak, Itu tidak aneh. Itu makanan sehari-hari gue juga di teknik itu. Iya, Enggak ya? biasa ya. Ya, gue Meja setuju flanel. karena setiap fakultas itu emang punya sense of fashionnya masing-masing. Kalau misalnya FEB dan hukum, kalau gua ngeliatnya ya, itu mereka tuh kayak sama gitu loh rapinya. Mereka rapinya sama. Setuju. Rapinya tuh mereka sama. Dan juga untuk, tapi kalau misalnya udah FISIP dan FIB, kalau FISIP tuh kayak udah mulai netral. Tapi kalau FIB itu udah macem-macem. Istilahnya udah mengarah ke FSRD ITB. oh, Diverse-nya banget kan. Diverse-nya kerasa banget. Unik-unik ya Iya, bajunya karena- ya. Ya benar, karena gue gitu pernah ke FIB cuman gue males kan pakai cara panjang gitu. Gue cuma pakai kain, baju hitam biasa. Dan ya udah gue pakai sepatu Converse gue ya udah. Berkain itu ya. Oke, berkain udah Kain santai. ya. Lagi tren juga itu. Oke, kalau dari UI apa nih saya Nah, tanya? iya mungkin. buat Tadi ke jawab ITB? apa stereotip ITB? Stereotip ITB. Kalau gue ngelihatnya tuh emang anak-anaknya pintar-pintar. Iya. Tuh. Menurut gue juga pinter ya, apalagi ada TPB. Yang kalau misalnya masuk ke TB itu orang tuh bakal pusing di tahun pertama katanya. Buat, aku pengen dapat jurusan ini nih, kalau nggak dapet, wah nyesel banget atau apa, gimana tuh? Sebenarnya itu kayak tergantung fakultasnya gitu sih. TPB tuh ada yang beranggapan tahap paling bahagia. Tapi ada juga yang merasa kalau itu adalah disaster banget karena jurusannya lebih seru gitu. Ada juga yang merasa jurusannya jauh lebih berat dari TPB. Jadi sebenarnya itu tergantung fakultas dan jurusan. Tapi nggak tahu sih. Tahap paling berbeda sih sebenarnya karena tahun pertama itu beneran karena apalagi kalau kita kan masih online gitu ya. Betul. Matkulnya beda banget sama yang di jurusan matkulnya terus orang-orangnya juga Iya, beda nggak sih? betul. Kayak karena waktu masuk jurusan tuh mungkin karena punya interest yang sama gitu ya di jurusan jadi lebih enak aja sih kelihatannya dan lebih menjurus banget jadi lebih oke aja sih jadi lebih fun gitu jadi TPB kayaknya tahap paling berbeda aja kali ya Berbeda. tahap paling berbeda. Bener sih, tapi mungkin pengalaman bagi teman-teman yang mungkin kayak bukan masuk di pilihan pertama itu adalah tahap paling disaster karena kan kayak kalau misalnya IP-nya nggak mencapai sekian untuk masuk jurusan sekian jadinya ketendang dan lain-lain. Nah, Jadi itu tuh ya. itu sih challenge-nya gitu ya Challenge kayak ya. UTBK part 2 gitu. Jadi Masih ada. kalau kita di UI habis TBK udah masuk, ya, seneng. masuk, Kalau ya. kalian masih kayak gue harus berjuang lagi. Sih. Tapi kalau tadi pinter-pinter tergantung juga sebenarnya. Tapi kalau ambis karena mungkin lingkungannya juga ya. Le. Lingkungannya. Kayak gue merasa di mana-mana pasti kayak ada aja yang ambis dan kayak kita kayak terpaksa untuk Harus keep ngikutin up kalau enggak sih. gitu lu bakal left out gitu. Jadi lebih ke FOMO juga ya. FOMO. Di sini FOMOism FOMOism number tuh 1. iya benar. Hustle culture. Gue juga merasakan di angkatan gue udah mulai seperti itu sih. Oh, Angkatan iya. gue ke bawah tuh udah FOMOism kayak temennya. Mungkin buat gen muda atau kampus mania yang nonton ini yang belum masuk kuliah dan pengen ngeliat kuliah. Sebenarnya kenapa orang-orang tuh pengen ngambil top 3 atau mau ngambil top 5 gitu? Ya karena lingkungannya. Ketika lu misalnya lu bego gitu, tapi teman-teman lu pada pinter, lu pasti ke bawah jadi pinter. Mau nggak mau lo harus Mau pintar. nggak mau lu harus pinter. Setidaknya spiritnya lah. Iya, spiritnya ada. Jadi kayak kalau misalnya masalah FOMO di top 5, top 3 itu emang ngaruh banget dan itu emang ngaruh juga ke bagaimana akademik lu dan juga bisa macam-macam antara itu lu mau ke magang atau misalnya lu mau ke arah hobi lu itu ngaruh banget sih. Ya, jadi valid sih mungkin ya. Valid. Lumayan valid. Valid lah ya. Gue bisa mengiyakan itu relate lah di UI juga gitu. Relate. Terus lu jawab apa lagi lah tadi? Gue jawabnya apa ya? Oh, kuliahnya seru karena banyak mainnya. Kayak ya. kuliah party Widih. gitu loh gue ngerasanya. Kupa-kupa. Soalnya kayak nih Kura-kura. temen gue
masuk UI. Terus kayak gue lihat tiap hari kok makan enak lah, kok ini dia kayak hangout gitu. Kayak apa ya, lifestyle-nya tuh kayak lebih bener aja gitu loh, lebih apa ya? Gue tadi jawab itu juga. Apa mungkin karena diverse banget itu, jadi kayak lebih banyak hal yang menarik gitu Benar, nggak sih? dan orangnya banyak kan. Jadi kayak Iya, satu iya. fakultas tuh kalau bisa apa ya, kayak kelihatan dari apa sih jauh gitu tuh kayak beneran serame itu Serame. gitu. Jadi kalau misalkan untuk anak UI, gue ngelihatnya itu kalau masalah kuliah party itu tergantung peer groupnya sih. Tergantung peer groupnya. Tergantung circle ya. Iya, tergantung circle karena di UI lu mau nyari circle apa aja tuh ada. Gue Fakultas Ilmu Budaya. Ya. Itu tuh emang kalau misalnya lagi zaman-zamannya banyak program kerja dari setiap jurusan itu tuh ada aja. Kan gue kebetulan gue dari sastra Jerman. Gue ada acara besar angkatan gue itu namanya Kulturfest. Oh iya. Jadi kita bakal di panggung ada tongkrongannya tuh, jadi kayak ada tempat ruang baca terbuka dan itu ada panggungnya. Jadi setiap ada acara angkatan pasti di situ. Jadi pada nongkrong, pada denger nyanyi-nyanyi. Kemarin kita sudah sempat asik-asikan bareng dan itu nggak cuma satu doang. Ada yang dari Jepang, ada yang Korea, ada Belanda, ada juga yang Prancis. Jadi asik banget. Lu mau gabut, mau ngapain juga pasti ada aja yang kayak gitu-gitu. Jadi ya balik lagi ke circle sih, ke circle. Circle masing-masing ya. Dan juga media sosial sih. Media Iya, sosial. media itu sosial pengaruh. sih taunya ya. Iya. Yang happy aja. happy aja, Bener. bener. Struggle-nya nggak ada yang tahu ya. Iya. Soalnya kan di belakang biasanya. Iya. Betul. Kalau dari lu? Kalau dari gue sendiri ya, dari gue sendiri itu gue pernah bawain program di RTCUI itu tentang sotoy namanya. Jadi itu kita bahas tentang stereotip anak-anak UI, kayak so tau sih tentang UI. Nah, salah satunya pernah kita bahas juga tentang kuliah party ini atau kupu-kupu itu diverse. Jadi tergantung fakultasnya kalau kata gue. Dan kalau visual fun tergantung juga sih. Ada yang biasa aja, ada yang fun banget. Dan kalau gue analisis itu tuh biasanya funnya tuh tergantung waktunya. Jadi dia nggak yang selalu fun, tapi ada waktunya. Contoh kalau di FT itu kita habis UTS ada libur seminggu. Jadi kayak fakultas lain nggak ada tuh. Kita ada namanya minggu Monef namanya, minggu evaluasi lah pokoknya intinya gitu ya. Iya. Kita liburan seminggu. Nah di situ kita balas dendamnya di situ. Kita liburannya di situ, kita main-main di situ. Karena biasanya kalau misalnya kita itu di FT, kalau gue pribadi semester awal tuh agak perih karena kita harus praktikum. Jadi emang bener itu fun, cuman ya ada struggle juga. Cuman tadi itu kan sosial media kan nggak bakal nunjukin wah kita awis banget gitu kan, nanti Iya, dikira ih benar. pikni banget nih orang, sombong, sombong banget. Enggak lah, kita yang seneng-seneng ditunjukin, yang struggle-nya kita keep it privacy aja. Iya. Menurut gue yang bagian laprak tuh relate banget lagi di Iya. at least di tahun kita ya. Jadi emang pas TPB setahun pertama lah ya, berarti benar. Itu tuh emang berdarah-darah banget karena praktikum fisika, kimia. Iya. Wah, itu super Praktikum chaos. dasar ya. Tapi mungkin jurusan-jurusan yang lain sampai sekarang kayak gitu ya. Bener, mungkin Iya, yang tiap anak-anak hari. bio, anak-anak mikrobio kayak Nah itu gitu-gitu. ada tuh, mana tuh? Coba Banyak tunjukkan keperihannya. Kayak gak bisa nih lagi laprak gitu-gitu Iya, kan. setuju. Iya. Gue Kalau sampai- diajak main tuh kayak gitu jawabannya. Gue sampai sungkan diajak main sama temen gue yang FEB. Iya main dia nongkrong. Wah sorry gue laprak. Ya ngapain sih laprak? Sampai nih FT kan banyak acara. Oke itu banyak acara supporteran dan lain. Itu kating-kating gue bilang, gue tuh dulu waktu nonton supporteran, gue aja tuh bawa papan dada atau papan jalan, kita Sambil laprak. laprak. Iya sambil laprak. Ya pokoknya laprak ke jalan, supporternya tetap jalan gitu. Jadi kayak otak kanan kiri harus tetap jalan bareng. Seimbang. Iya. Seimbang. Tapi anak-anak ITB juga kayak setiap main nih, bahkan mainnya mau main aja gitu, bawa laptop, bawa iPad, kayak nggak pernah lepas gitu loh. Mungkin ada apa nih, kayak Ada. takut submit atau takut bener apa, sih. jadi kayak bawa-bawa. Kayaknya ada perasaan gak enak aja kalau Kalau nggak bawa ninggalin. laptop. Iya, Iya, bener I sih. see, I see. Jadi benar, tapi tadi ada timingnya juga gitu ya. Dan ternyata tergantung fakultas ya. Tergantung Ternyata nggak fakultas. semua anak UI yang party gitu ya. Nggak semua. Nggak semua. I see. Menarik. Oke, kalau jawaban UI tadi terkait anak ITB apa itu? Kalau gue ini sih outfit FSRD. Gue penasaran banget. Kira-kira gimana sih dari sudut pandang lo yang ngelihat anak-anak FSRD itu emang beneran ada dan itu emang apakah sudah menjadi budaya atau menjadi culture di sini atau gimana gitu? Sebenarnya emang maksudnya bener ya teman-teman kita yang FSRD biasa untuk mengekspres dirinya di dalam baju gitu ya, di sehari-hari gitu, setiap nge-kampus gitu ya, bukan
kalau FSR itu ada apa sih namanya yang pekan seni itu? Aduh, banyak banget pokoknya acara-acara di FSRD yang emang ya udah kayak pameran seni yang gitu-gitu gitu ya, ekspres apa namanya itu, apa yang ada di pikiran mereka lewat seni-seni mereka gitu. Oke. Tapi emang di setiap harinya di kehidupan sehari-hari waktu ngampus kelas emang mereka tuh emang biasa untuk ya udah fashion tergantung sama Mood apa dia. yang iya mood dia, apa yang Terserah dia dia sih. percaya. Gitu. Tapi di sini tuh berkain tuh lumayan common. lumrah banget ya. Jadi kayak bahkan anak-anak yang bukan FSRD aja suka banget pakai kain. Iya, bener. Di sini tuh berkain sangat lumrah gitu. Oh, gitu Emang ya. sering pakai batik, pakai kain tuh emang sering. Tapi emang FSRD tuh lebih nyentrik sih karena fashion sense mereka juga emang menurut gue beda sih. Nggak Iya. kayak biasa. Kayak mungkin kita fashionable-nya tuh gini. Iya. Nah, mereka tuh udah beyond gitu loh, udah Iya. beda Benar, gitu. Di luar Nurul ya biasanya. Nurul. Tapi gue Nurul siapa nih? Bobo. tapi gue Fikri. punya fun fact. Apa tuh fun fact-nya? Anak-anak ITB tuh suka banget kostuman. Di ITB pakai baju SMA datang ke kuliah satu angkatan tuh hal yang biasa aja. Biasa, iya. Kayak Termasuk kita pernah ya. Kita pernah terus kayak pakai batik satu angkatan, pakai baju hitam satu angkatan, colorful satu angkatan, Ada yang kayak baju kerja. baju gitu-gitu. kerja satu Terus- angkatan, bahkan satu himpunan kayak gitu-gitu. Jadi kayak emang suka banget dress code-an orang-orangnya. Ya, mungkin tergantung juga sama jurusan dan ya biasanya kan banyak banget jurusan yang praktikumnya tiap hari gitu kan. Iya, Terus emang itu biasa ada pakai kemeja sih. lebih strict gitu Lebih strict. aturannya. Oke. Tapi kalau tadi yang tentang apakah orang-orang tidak menjudge gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau lumrah ya udah itu udah lumrah, dan orang-orang juga udah tahu anak-anak FSRD, mungkin fakultas-fakultas lain kayak Sapek itu juga emang suka berapa experience gitu ya. Eksperimen kok experience bereksperimen dengan apa yang Outfit. mereka outfitnya gitu ya, apa yang mereka pakai. Tapi kalau ngejudge ya pasti ada aja yang ngejudge gitu ya. Pasti itu kayaknya di mana-mana ada ya. Dunia itu tidak suci ya. Tidak suci. Tidak suci. Tapi kalau misalnya lihat anak FSRD yang mungkin nyentrik dan lewat tuh nggak ada yang kayak bombastic gitu sih. Kayak kita ya udah Offensive jalan. side Nggak nggak ada. Offensive, criminal Bombastic. offensive. Iya, ini nggak ada. Bombastic nggak ada. Nggak ada. Kayak ya udah, kayak oh ya udah. Karena emang terbiasa untuk terbiasa sih untuk kayak gitu. Iya. Sendiri-sendiri aja gitu. Ya udah. Terus apa lagi? Oh, satu lagi sih tadi. Apa tuh? Banyak seleb dekat Ayu Ting Ting kan. waduh. Bapak Rejak gimana Bapak Rejak? Sebenarnya di ruangan ini juga ada seleb ini dari UI. gitu. Iya. Common ya kayaknya Tapi ya. emang UI itu kayaknya lebih banyak seleb daripada ITB. Mungkin karena banyak sosnya. Nggak tahu sih. Asumsi, tapi Asumsi. kayaknya artis-artis kan kayak Ilkom atau apa ya? Ah, ya, Iya setuju, kan, FH. Mungkin kapan-kapan kita bisa mampir terus lihat artis yang Boleh. beneran kali ya. Boleh ya. Kita bener-bener klarifikasi langsung. Sama artisnya. Sama artis. Kenapa pilih UI atau itu? Woi, Enggak dong. mau nggak sih jadi selebgram ITB? Nah, gitu kan. Boleh. Boleh mungkin nanti ya kita sekarang kan anak-anak UI lagi berkunjung ke ITB, mungkin ntar giliran kita nih Len. Iya, ke Depok kali ya Depok kita. gitu Kita ya. sambut juga ya. Boleh. Baiklah. Kalau Mungkin gitu. itu aja kali ya yang kita bisa kasih tahu tentang Tadi banyak banget ya. anak ITB dan anak UI. Dan udah Betul. diklarifikasi. Langsung dari sumbernya. Langsung dari sumber ya. Tapi buat teman-teman yang nggak sesuai dengan pemikiran kita, boleh banget kita diskusi bareng Iya. di komentar. Langsung aja. Anak ITB tuh gak gitu kak. Anak UI itu nggak gitu. Itu nggak gitu, lu nggak merepresentasikan FIB. Ya maaf. So Atau tahu. mungkin kalau misalnya masih kepo banget, bisa langsung aja kepoin radio-radio kita nggak sih? Bener banget. Sosial medianya ya. Bener. RTCUI ada sosial media apa aja? Wah, kasih tahu Li. Kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita juga punya Twitter, kita juga punya toko di Mangga 2. Tolong Live TikTok ya. Kita Apa tuh punya nama banyak. Untuk sosial medianya kita di @rtcuifm. Ya, itu sih. Semuanya sama Semuanya ya? sama. Kalau Semuanya sama. misalnya kalian gimana? Oh, 8-nya juga sama ya, Le? Sama dong. Ada Kita Instagramnya, punya TikToknya, Twitternya juga. Spotify-nya. Apa Twitternya Oh, sih itu juga namanya? punya Spotify ya. Oh iya, Spotify. Spotify. Spotify-nya apa namanya? Sama RTCUI. Oh, RTCUI juga. sama, kalau kita juga semuanya bisa ditemukan di 8-nya Radio ITB. Dan Spotify-nya di Spotify Kampus Mania. Gitu. Jadi boleh cek-cek aja gitu ya kalau mau tahu tentang RTCUI, 8-nya Radio ITB, terus konten-kontennya, hal-hal yang menarik langsung aja check out
check out ya tuh. Wow, Keranjang check kuning. out ya. Jangan ya, nanti kita nggak bisa ngonten. Iya, jadi nggak ada keranjang kuning, ada aja jaket kuning di sini. Waduh, Waduh. Baru gue mau lempar. Oh iya, Udah ketemu. gue mau nambahin satu hal lagi. Apa lagi Kita tuh? RTC juga ada siaran dengan web base di www.rtc.ac.id ya. delapan juga. rtc.id gitu. Ada di 8 Radio ITB.id. Jadi langsung aja sekarang cek-cek website-websitenya, Atau sosmed-sosmednya. mungkin kalau kalian gabut langsung aja buka dua-duanya bandingin nih. Banding, aduh, Versus. versus lah kah? merah-merah dan kuning-kuning. Kuning-kuning. Iya. Oke, langsung aja kalau gitu cek-cek dan mungkin sampai jumpa juga di next episode karena nggak cuma sampai sini doang. Oke, mungkin gue Bintang Gue Auli. Gue Fakar. Dan gue Ele. pamit undur diri kali ya. Iya. Dan Bye.